Hai, saya Desintawati Himutade akan memberikan edukasi kepada teman-teman tentang kejenuhan dalam dunia pekerjaan atau yang biasa disebut dengan burnout. Istilah burnout pertama kali diperkenalkan oleh Bradley pada tahun 1969. Namun, ada tokoh lain yang dianggap sebagai penemu dan penggagas istilah burnout adalah Herbert Freudenberger. Beliau menuliskan artikel tentang fenomena burnout pada tahun 1974. Pada masa itu, beliau bekerja sebagai seorang psikiatri di salah satu klinik di New York. Dan pada waktu itu pula, beliau melihat banyak sekali tenaga sukarelawan yang mempunyai semangat kerja yang tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, beliau melihat tenaga-tenaga sukarelawan tersebut mengalami penurunan kerja atau penurunan motivasi kerja dan komitmen kerja. Dan juga disertai dengan keletihan fisik dan mental. Oleh karena itu, Freudenberger menggambarkan fenomena tersebut seperti sebuah lilin yang dibakar perlahan meleleh dan habis. Kalau begitu, apa itu burnout? Burnout adalah masalah epidemik yang mempengaruhi seluruh karyawan, bahkan karyawan terbaik sekalipun. Menurut psikologis, burnout adalah keadaan stres kronis yang mengarah pada keletihan fisik, emosional, dan juga kurangnya penghargaan diri atau perasaan kurang mampu dalam mencapai sesuatu. Singkatnya, burnout itu sendiri adalah masalah kronis yang berkepanjangan dan terjadi terus-menerus serta bisa dialami oleh seluruh lapisan orang. Di sini, burnout tidak hanya terjadi pada orang yang bekerja. Pelajar sekalipun bisa, anak sekolah, mahasiswa bisa mengalami yang namanya burnout. WHO pun menetapkan masalah burnout menjadi sebuah penyakit yang dinamakan dengan namanya sindrom burnout. Di Indonesia pun berdasarkan penelitian Kotima pada tahun 2010, terdapat 65,9% perawat di Indonesia yang mengalami masalah burnout. Kalau begitu, apa yang menyebabkan terjadinya burnout? Sebenarnya banyak hal. Yang pertama, jadwal kerja yang padat atau jam kerja yang sangat panjang. Seorang perawat bisa menyelesaikan satu shift sebanyak 12 jam. Sebenarnya sumber segala kelelahan itu berawal dari jam kerja yang panjang. Yang kedua adalah tuntutan kerja yang tinggi. Seorang perawat dituntut untuk melakukan komunikasi terapeutik dalam segala keadaan. Komunikasi terapeutik di sini di mana seorang perawat tetap ramah, tetap sopan, tetap senyum, dan juga kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang perawat harus menjadi kekuatan bagi seorang pasien. Tidak hanya dituntut untuk melakukan komunikasi terapeutik, perawat juga dituntut atau banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan dalam satu shift. Baik tindakan keperawatan itu sendiri maupun tindakan delegasi dari tenaga medis lainnya. Yang ketiga adalah kurangnya kontrol terhadap pekerjaan. Yang keempat adalah kurangnya reward atau kurangnya penghargaan. Seseorang tentunya segala usaha dan kerjanya pasti ingin dihargai atau diberikan sebuah penghargaan lah setelah dia melakukan sesuatu. Atau yang paling sederhana saja, cukup dihargai saja itu sudah sangat-sangat membantu. Seseorang yang mengalami burnout memiliki beberapa ciri-ciri. Secara fisik dan emosional, orang-orang yang mengalami burnout itu sering merasa bosan, cepat putus asa, mudah tersinggung, lebih sering sakit kepala atau susah tidur, dan bisa kehilangan selera makan, mulai menarik diri dari komunitas, cepat capek padahal sudah beristirahat, hobi menunda pekerjaan, berpikiran negatif terhadap orang lain. Dan yang paling bahayanya dari burnout itu sendiri yaitu mereka kehilangan produktivitas, kehilangan motivasi kerja, kehilangan komitmen kerja.
Apa saja strategi atau tips untuk kita menghindari burnout atau untuk kita mengatasi masalah burnout? Saya pun akan berbagi tips dengan teman-teman bagaimana cara mengatasi dan menghindari masalah burnout ini. Jika teman-teman sudah mengalami burnout atau sudah mengalami ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, yang perlu teman-teman lakukan pertama kali adalah hentikan pekerjaan Anda untuk sementara waktu. Ambil waktu istirahat dan lakukan hobi. Jika hobi bermain game, cobalah untuk bermain game. Jika hobi mendengar musik, cobalah untuk mendengar musik. Yang kedua, yaitu ambil waktu cuti untuk berefreshing bersama keluarga atau untuk menyendiri di rumah pun bisa. Yang ketiga, yaitu mengingat kembali prestasi di masa lalu. Yang keempat, yaitu mengingat kembali motivasi kerja di awal masuk. Dan yang berikut adalah teman-teman bisa memodifikasi lingkungan atau memodifikasi meja kerja untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk berdoa. Bagi teman-teman yang belum merasakan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, teman-teman bisa menghindarinya dengan beberapa cara. Di sini pun saya akan berbagi dengan teman-teman. Yang pertama yaitu istirahat yang cukup. Yang kedua, lakukan relaksasi sendiri di rumah. Yang ketiga, teman-teman harus berbagi cerita dengan orang lain atau dengan orang terdekat teman-teman atau orang terpercaya teman-teman, seperti sahabat, seperti keluarga. Dan yang berikut adalah teman-teman harus rutin untuk berolahraga ringan. Karena dengan berolahraga, kita bisa meningkatkan hormon bahagia di dalam tubuh kita. Jika seseorang sudah bahagia, tentunya apapun yang dilakukan seseorang bisa baik. Dengan yang berikut adalah lakukan hobi di waktu luang. Jika teman-teman hobinya menulis, cobalah untuk menulis. Siapa tahu teman-teman di masa depan akan menjadi seorang penulis. Dan yang berikut adalah cintai pekerjaan Anda. Dan yang paling terakhir adalah jangan lupa untuk berdoa. Tambahan informasi untuk teman-teman, sebenarnya stres dengan burnout memang memiliki ciri yang agak mirip, tapi sebenarnya mereka tuh punya perbedaan. Nah, untuk melihat perbedaannya, teman-teman bisa melihat di gambar yang sudah saya masukkan di dalam video ini. Sekian edukasi dari saya hari ini tentang masalah burnout. Untuk teman-teman yang pernah mengalami burnout, teman-teman bisa berbagi tips di kolom komentar bagaimana cara teman-teman dalam mengatasi masalah burnout yang teman-teman hadapi. See you!